Shalom adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang pengukuran. Baik, sebelum kita memulai materi ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Oke, waktu dan kesempatan Pak berikan. Oke, berdoa selesai. Oke, kita akan masuk pada materi kita yang pertama, pengukuran. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu pengukuran, ada baiknya kita memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara untuk mengetahui panjang buku? Bagaimana cara untuk mengetahui panjang meja? Nah, caranya yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap kedua benda tersebut. Mengukur panjang buku menggunakan mistar, di mana mengukur panjang buku dengan mistar, yang misalnya kita mendapatkan hasil 20 cm. Mengukur panjang meja menggunakan jengkal, misalnya kita mendapatkan hasilnya 5 jengkal. Jadi bagaimana kita mengetahuinya yaitu dengan cara kita melakukan pengukuran. Nah, kita akan lihat analogi ini lagi. Andi mengukur panjang buku menggunakan mistar, didapatkan hasilnya 20 cm. Nah, panjang buku di sini merupakan besarannya, itu besaran panjang. Mistar di sini merupakan alat ukur, dan hasilnya 20 serta sentimeter ini adalah satuan. Nah, dari sini kita definisikan apa itu pengukuran. Nah, adik-adik, jadi pengukuran itu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Saya ulang sekali lagi. Jadi pengukuran itu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, pengukuran sendiri dibagi atas dua. Yang pertama, pengukuran langsung, itu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Jadi pengukuran langsung itu kita melakukan pengukurannya secara langsung. Misalnya kita mengukur tebal buku atau panjang buku. Itu kemudian kita menggunakan mistar dan kita mendapatkan hasilnya. Jadi itu merupakan pengukuran langsung. Sedangkan yang kedua yaitu pengukuran tak langsung. Nah, pengukuran tak langsung ini uh, pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Ulang lagi, pengukuran tak langsung. Pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Nah, jadi untuk pengukuran tak langsung ini kita tidak langsung mengukur menggunakan alat, tapi dengan cara uh, seperti kita menghitung luas ataupun volume. Jadi kita dengan caranya itu kita menghitung menggunakan rumus. Jadi untuk pengukuran tak langsung kita tidak langsung mendapatkan hasilnya, melainkan kita masih menggunakan cara-cara yang lain, cara-cara seperti menggunakan rumus. Oke, dari tadi kita berbicara banyak tentang satuan. Nah, kira-kira satuan itu apa? Oke, satuan sendiri dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku yang jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Nah, kriteria untuk satuan baku yang pertama, tetap tidak berubah-ubah. Jadi untuk satuan baku ini dia tidak akan berubah-ubah. Jadi baik kita di tempat di sini maupun di tempat yang berbeda dengan kita, dia tidak berubah. Jadi untuk panjang 1 meter ketika Pak ukur di sini, maka ketika Pak berpindah ke tempat lain nilainya tetap 1 meter, dia tidak berubah. Bersifat internasional. Nah, ini juga sama juga dengan tidak berubah-ubah. Jadi untuk bersifat internasional di sini, uh, untuk 1 meternya yang tadi kita ukur, maka bisa dipakai untuk dimanapun kita berada, baik di sini maupun di negara-negara yang lain.
mudah ditiru. Nah, untuk mudah ditiru ini, kriteria yang ketiga mudah ditiru. Nah, untuk mudah ditiru ini di sini tujuannya untuk mempermudah cara kerja kita saja supaya ketika kita melakukan pengukuran satuannya kita bisa menemukannya di semua tempat. Misalnya seperti Pak ingin menimbang beras. Nah, ketika Pak ingin menimbang beras, maka Pak tidak harus mencari neraca di satu tempat, tetapi di semua tempat sudah disediakan neraca. Seperti di kios sudah ada neraca. Jadi kita tidak perlu membeli beras di pasar, kemudian kita menimbangnya di tempat lain selain pasar. Nah, itu tujuannya mudah ditiru, yaitu supaya ketika kita membeli beras di pasar, maka kita menimbangnya langsung juga di pasar. Ya, kita lanjut lagi, ada yang namanya satuan tak baku. Satuan tak baku ini kebalikan dari satuan baku. Satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukurnya tidak tetap atau tidak sama untuk semua orang. Satuan tak baku ini seperti awal tadi, kita melakukan pengukuran panjang meja menggunakan jengkal. Nah, jengkal ini tidak baku. Jadi misalnya jengkal Pak berbeda dengan jengkal adik-adik. Jadi itu dia tidak sama, dia berbeda-beda sehingga ini merupakan satuan yang tidak baku. Walaupun sering digunakan tapi ini tidak baku. Kita masuk pada kegiatan pengukuran yang pertama, itu mengukur panjang. Nah, mengukur panjang di sini yang pertama adalah mistar. Jadi mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm, sehingga ketelitian alat ini adalah 0,5 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca, dan setiap pengukuran harus dimulai dari angka 0. Ketelitian mistar adalah setengah dari skala terkecilnya. Jadi, ketelitian mistar adalah setengah dikali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm. Ketelitian alat ukur. Jadi, ketelitian alat ukur itu merupakan nilai skala terkecil yang masih bisa dapat diukur oleh alat tersebut. Yang kedua, jangka sorong. Nah, pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala utama dengan skala terkecil dalam milimeter, atau 1 milimeter sama dengan 0,1 cm, dan skala nonius. Ketelitian jangka sorong adalah setengah dari skala terkecilnya. Jadi ketelitian jangka sorong adalah setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Jangka sorong biasanya dipakai untuk mengukur panjang suatu benda, diameter bola, tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Pembacaan jangka sorong. Mula-mula perhatikan skala utama yang berhimpit dengan angka 0 pada skala nonius. Yang kedua, perhatikan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Ketiga, micrometer scope. Micrometer scope merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecil, skala nonius, pada micrometer scope terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utamanya terdapat pada rahang tetap. Micrometer scope digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Pembacaan micrometer scope, mulai perhatikan skala tetap atau skala utama yang dibatasi skala putar atau nonius pada skala nonius. Perhatikan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Jadi, untuk membaca micrometer scope, yang pertama perhatikan skala utama yang dibatasi oleh
skala putar atau skala nonius. Yang kedua, perhatikan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Oke, baik adik-adik, jadi itu ketiga alat pengukur panjang mulai dari mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Masing-masing dari mereka, masing-masing dari ketiga alat ini digunakan sesuai dengan kemampuan atau ketelitian dari alat ini. Kita lanjut, alat ukur massa. Alat ukur massa yang pertama neraca digital. Neraca digital adalah neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. Ya, jadi ini neraca digital biasanya adik-adik dapat temukan di bandara itu ada sudah menggunakan neraca digital ataupun pada kantor pos dan tempat-tempat pengiriman barang sudah menggunakan neraca digital. Neraca Ohaus. Neraca Ohaus dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Jadi untuk neraca Ohaus sendiri banyak digunakan di laboratorium. Neraca Samalengan. Neraca Samalengan neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Jadi untuk neraca Samalengan ini juga sama seperti neraca Ohaus, biasanya digunakan di lab-lab atau di laboratorium. Alat ukur waktu. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji. Jadi arloji ini tingkat ketelitiannya itu 1 sekon dan stopwatch tingkat ketelitiannya 0,1 sekon. Jadi ini ada arloji dan ada stopwatch. Jadi untuk penggunaan kedua alat ukur ini biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Alat ukur suhu. Pertama, alat ukur suhu ini biasanya disebut sebagai termometer. Yang pertama, termometer ruang. Termometer ruang ini biasanya ditaruh di ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Yang kedua, termometer klinis. Termometer klinis ini biasanya digunakan di klinik-klinik ataupun puskesmas dan rumah sakit. Termometer laboratorium. Termometer ini biasanya digunakan di laboratorium. Baik, terima kasih adik-adik. Materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.